Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tentunya kita pada hari ini, pada detik ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berada di sekitar kita tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya kita berlomba-lomba berburu amal soleh sebagai bekal kita menuju mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, bulan yang di dalamnya pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang muslim dalam memasuki bulan Ramadan ini tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat selalu bersyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan taradahu, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Nah, tentunya di sini ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Ramadan yang memasuki hari kedua ini, tentunya kita ikuti dengan amal-amal soleh. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu, untuk beramal saleh yang Allah ridhoi, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Tentunya dengan memasuki bulan Ramadan kita melacak kembali amalan-amalan apakah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentunya amalan-amalan yang mungkin selama ini ya sudah menjadi kebiasaan kita, dan kita berhusnuzon ya, kita berhusnuzon bahwasanya selain daripada kewajiban kita menjalankan salat 5 waktu, tentunya kita selalu menghiasi ibadah salat kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan kehusukan kita dalam menjalankan salat 5 waktu. Kita lengkapi dengan salat sunnah rawatib yang keutamaannya
sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i bahwasanya Allah akan bangunkan rumah di surga bagi orang-orang yang menjalankan 12 rakaat dari salat sunnah rawatib. Para sahabat jamaah rahimakumullah, ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, mereka tidak meninggalkannya seumur hidup mereka. Mereka berburu dan mengamalkannya menjadi bagian daripada menempel daripada setiap melaksanakan salat 5 waktu. Apa saja yang 12 rakaat itu pembagiannya? Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ya, dengan keutamaannya dalam hadis yang lain, ya, 2 rakaat sebelum subuh khair minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, tentunya di sini dalam melaksanakan salat subuh, alhamdulillah, ya, pada bulan Ramadan ini masjid-masjid kita mulai ramai. Tentunya jangan sampai kita melalaikan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berikutnya 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 dan 2, dan kemudian 2 rakaat setelah zuhur, dan kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan satu lagi yang kadang kita melalaikannya yaitu apa? 2 rakaat sebelum salat tarawih atau ba'da salat isya. Ya, kadang-kala kita melalaikannya. Kenapa? Ya mungkin ketika itu ada kultum, kita terburu imam tarawih keburu untuk mengumumkan akan pelaksanaan kultum dan lain sebagainya. Tentunya dalam hal ini 12 rakaat ini jangan sampai kita lalaikan. Inilah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh, di antaranya adalah menjalankan salat sunnah rawatib. Nah, insyaallah pahalanya, keutamaannya 12 rakaat ini adalah mendapatkan voucher ataupun dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Mari melalui mimbar ini saya mengajak diri khatib pribadi, ya, puasa bulan Ramadan yang di dalamnya la'allakum tattaqun, ya, yang mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan melaksanakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang lain yang mungkin kita lalai dalam mengisinya pada bulan Ramadan yaitu adalah memperbanyak istighfar. Ya, dalam surah Az-Zariyat disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur kita memperbanyak istighfar. Di sinilah perlu ketepatan kita dalam beribadah, kecerdasan kita dalam beribadah. Mari kita manfaatkan momentum tersebut untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktiraf, mengakui akan banyaknya kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, isi waktu sahur kita dengan banyak-banyak beristighfar. Yang minimal astaghfirullahal azim, atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau juga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi dzunubi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tentunya mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya amalan berikutnya yang harus kita buru, ya, ketika memasuki bulan Ramadan ini yaitu dengan aktsiru min tilawatil Quran, memperbanyak kembali membaca Al-Quran. Mungkin selama ini Al-Quran kita tersimpan rapi di lemari, saatnya untuk membuka kembali warisan ataupun wasiat yang telah Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bima lan tadillu abadan. Ya. Jangan ada rasa malu. Disinilah kesempatan kita untuk belajar kembali membaca Al-Quran. Meskipun mungkin usia kita sudah lanjut usia, di sini kesempatan kita untuk membaca kembali Al-Quran yang selama ini mungkin kita tinggalkan.
Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali membaca ataupun memahami dan mendalami Al-Quran. Begitu juga dengan mengisi kajian-kajian. Rasulullah SAW mengingatkan, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka mengkajinya, membacanya, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan diturunkan kepada mereka yaitu ketenangan, wa ghasyyathumur rahmah, mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaika, dan para malaikat mengelilingi orang-orang yang berkumpul dalam bermajlis ilmi, wa zaqarallahu fi man indahu, dan kita akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Nah, tentunya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari ya di awal Ramadan ini, dan juga tentunya diharapkan istiqomah, ya, istiqomah sampai daripada akhir daripada bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, ya. Mungkin kita agak malu, ya, kita dengarkan, ya. Kenapa? Antara yang baca dan yang mendengar itu sama-sama mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran seperti ibarat pisau. Lidah kita ini ibarat pisau. Ketika kita jarang membaca Al-Quran atau jarang mengucapkannya, pisau itu pun akan menjadi tumpul. Maka disinilah kita perlu membaca kembali atau mengasah kembali lidah kita agar terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya tentunya kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aktsiru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan berikutnya yaitu tentunya kita memperbanyak sedekah, infak dan lain sebagainya menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya mungkin, ya, masjid ini mengadakan berbuka bersama. Ya, tentunya sudah dibuat jadwalnya dan tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kesempatan kepada yang lainnya yang tidak tercantum jadwalnya untuk membagikan takjil kepada para shaimin atau musafirin yang mampir untuk menjalankan salat maghrib atau berbuka puasa di Masjid Al-Falah ini. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini kita panen pahala, kita panen kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya yang tidak bisa kita lupakan, ya, kita terus belajar dan terus mengkaji, yaitu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Dan ketika hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'awatid da'i idza da'an. Ya, aku akan menjawab doa hambaku idza da'an, jika mereka berdoa. Nah, di sinilah kadang kita lupa, ya enggak? Karena keburu lapar, keburu haus gitu, ya. Melihat hidangan di depan mata kita lupa berdoa terlebih dahulu. Ya enggak? Di waktu sore dan menjelang berbuka kita, wah, hidangannya di atas meja ataupun di teras masjid, beragam hidangan. Kita lupa untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan waktu 1 atau 2 menit itu berdoa. Kita tahan selama berapa jam, ya. Tapi ketika 2 menit krusial ini kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mengalami kerugian di situ. Kenapa? Kita sudah capek-capek berpuasa menahan diri, ya, untuk tidak makan dan minum dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, tetapi di endingnya kita lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianggap sebagai orang yang sombong, ya. Padahal ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Maka kalau kita tidak berdoa, bagaimana akan diijabah minta kita, ya? Padahal Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa hambaku, permintaan hambaku jika mereka berdoa. Nah, ini sebuah tanda tanya bagi kita. Kenapa ada redaksi kalimat seperti ini dalam Al-Quran? Kenapa? Karena kita kadang lalai dalam memanfaatkan momentum kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, inilah di antara amalan-amalan bulan Ramadan yang dapat kita lakukan dan kita buru, ya, kita gapai dengan semaksimal mungkin. Dan tentunya kita berdoa
di antara doa kita ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hati kami untuk berada dalam agamamu, agar kita istiqomah beribadah pada bulan Ramadan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.